Jadi bisa dibilang kita kayak tumbuhnya bareng-bareng tuh sebetulnya. Tumbuhnya bareng-bareng. Tumbuh berkembang bersama. Oke. Waktu itu lo bisa bantuin nggak? Oke, siap. Jadi gua datang ke studio itu, kenalan sama Siska di situ. Ada kota kecil di Bulgaria, tapi di situ ada kayak amphitheater Romawi. Tahu nggak kalau yang tahu. Iya. Yang ini ya? Yang gini. Iya. Dan kalau cuman yang gua dulu cuma bisa lihat di anime Senseiya pokoknya. Senseiya, oke. Nggak kebayang bisa ngelihat langsung gitu. Iya, Nah itu juga konsepnya orkestra tapi band. Ada juga tahu orangnya, tapi lagunya yang mana ya? Mana ya? Oh, iya. Kalau kayak misalnya yang sekarang tuh kayak Fis, Bernadia, oh tahu tuh lagu ini. Itu siapa yang nyanyi ya? Nah. Selamat datang di Ulti, Ulik Tipis, di mana saya, Bagaska, mengundang orang-orang yang mempunyai karya dan kita ulik-ulik tipis aja. Cerita di baliknya dan mungkin bisa cerita-cerita yang lain juga. Dan kali ini, kebetulan, lagi-lagi gue mengundang seorang yang berhubungan dengan musik, yaitu seorang Mas Yesi Kristianto. Selamat datang Mas Yesi. Thank you. Di Ulti dan ini kita ngobrol dikit kali ya kemarin. Kerabat kita. Abis kesini juga ya, itu Rangga Pranendra. Wih, apa kabar dia? Baik, alhamdulillah. Nah, ini tujuan gua ngundang Mas Yesi kesini adalah, kan kalau misalnya kita lihat-lihat nih di Google atau di Instagram atau di Twitter, Mas Yesi itu kan kayaknya ada hubungannya sama orang-orang yang, terutama yang berhubungan sama musik ya, yang besar gitu. Aduh, iya. Seperti ya, sebutlah siapa ya, Erwin Gutawa. Oke. Siapa lagi ya? Banyak dah. Sampai lupa tuh. Nah, tapi yang saya pengen tanya-tanya di sini sebenarnya tentang musik sih, Mas. Nggak jauh-jauh kok, gitu. Nah, ini buat para penonton Ulti mungkin bisa diceritain awalnya tuh gimana Mas bisa bekerja bareng J-Rock, Samson. Oke. Mantap. Jadi kalau sama Samson, kita harus mulai dari Samson dulu pastinya. Samson. Karena pertama kali kenal sama anak Samson itu adalah kita ketemu di tempat les yang sama, tempat les musik. Tempat les musik, Samson saya? Iya. Berarti Bams dan kawan-kawan ya? Iya. Iya, ketemu di tempat les musik yang sama. Oke. Jadi bisa dibilang kita kayak tumbuhnya bareng-bareng tuh sebetulnya. Tumbuhnya bareng-bareng. Tumbuh berkembang bersama. Oke. Tumbuhnya bareng-bareng, cuman memang mereka akhirnya punya band sendiri dan gua mengejar pet sendiri gitu lah ya. Pet sendiri. Iya, gue waktu itu setelah dari sekolah musik itu mereka kayaknya fokus bikin band dan gue ngajar dan manggung-manggung di kafe gitu. Ya seperti sebagaimana kalau musisi start dari awal gitulah gitu. Nah, suatu ketika gue dipanggil itu sekitar 20 tahun yang lalu sih, udah lama banget ya. Lama sih. Gue dipanggil untuk Yes, boleh dong bantuin isi demo band gue nih. Gitu. Siapa tuh? Samson. Kita yang kontak waktu itu drummernya namanya Konde. Yes, bantuin dong isi band anak-anak juga nih. Gue bikin band namanya Samson. Oh ya udah, ayo gitu kan. Ya udah, jadi gue isi lah tuh demonya. Demo di lagu-lagu yang pada akhirnya menjadi album Naluri Lelaki. Naluri Lelaki. Iya, itu tahun 2005 ya kalau nggak salah. Album pertamanya mereka lah. Iya. Nah, cuman pas rekamannya itu gua lagi sibuk dengan hal yang lain. Jadi memang sebatas itu aja. Dan gua tahu mereka akhirnya naik kan. Ya gue cukup senang lah karena mereka teman-teman gua juga pada essentially gitu. 2009 gua telepon lagi. Yes, ini keyboardis touring keyboardis gue resign. Oh gitu. Ganti dong. Oh, gitu. Mulai itu di situ tuh. Mulailah di situ. 2009 gue ditelepon, 2010 lah kira-kira gue officially ngikut Samson. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih nih Masih jalan. Masih jalan sampai sekarang. Berarti masih manggung-manggung juga? Masih. Baru kemarin manggung di terakhir di Tasikmalaya kemarin. Tasikmalaya sebelumnya manggung di Tangerang, di Cikupa Tangerang. Gitu. Sebenarnya awalnya lupa banget. Mungkin Mas Yesi boleh memperkenalkan diri sampai gitu. Lupa. Iya. Siapa sebenarnya Mas Yesi sebagai siapa gitu loh maksudnya? Oke. Apa namanya sih? Bukan peran. Pekerjaannya. Oke. Iya, halo semuanya. Penonton apa nih? Ulti. Ulti. Ada namanya nggak?
Nggak ada sih namanya Nggak ada. penonton Ulti Sobat aja. Ulti lah. Sobat Ulti. Dibikin sama Mas Yesi. Sobat Ulti. Nama saya Yesi Kristianto. Saya adalah seorang musisi dan produser musik. Dan tadi lagi cerita soal pertama kali jadi musisi. Nah, profesional gitu. Profesional. Tapi, nah ngomong-ngomong soal pertama kali musisi jadi profesional, berarti kan ada awal dong. Maksudnya dari awal itu gimana sih megang apa? Maksudnya instrumen apa mungkin? Dari awal banget tuh gue selalu pegang keyboard, piano, pokoknya tuts lah. Emang dari awal? Berarti emang dari awal. Keyboard wizard tuh beneran? Nah, Twitter itu satu hal, itu Twitter handle itu sesuatu yang gue adapt dari idola gue. Siapa tuh? Jordan Rudess. Oh, Jordan Rudess. Keyboardnya Dream Theater. Oke. Ya, gitu. Ya jadi emang dari awal gue main keyboard, main piano, main organ, main pianika dan sebagainya lah. Pokoknya yang ada hubungannya sama tuts. Tuts, ya. Nah, mulai karir sebagai profesional yang kata dalam quote unquote dibayar gitu ya, dibayar, musik dibayar itu sebetulnya pas SMA gue main di acara TV. Ya seperti TV gini lah. Kayak gini. Sama band SMA. Dibayar tuh, tahun 90-an. Dibayar tanggal berapa? 20.000. Wah, itu berarti tahun 96 tuh 20.000 kira-kira berapa lah ya? Ya mungkin belum lahir sih jujur. Ya 500.000 lah kayaknya. Ya, segituan lah. 500.000 lah sekitar kalau sekarang ya. Harusnya gue bingkai itu. Iya, 500.000 pertama. Iya, 20.000 pertama. Ya. Abis itu gue mulai dengan main di kafe, ngajar, gitu-gitu. Gitu. Oke. Sampai akhirnya ketemu anak Samson itu tadi. Oke. Terus tadi ngomong ngajar juga nih. Ini maksudnya kalau misalnya kita lihat kan kayaknya di Instagram Mas Yesi bio-nya tuh ada tulisan ngajar di Erwin Gutawa Music School. Betul. Nah, Erwin Gutawa kan kita tahu ya namanya Erwin Gutawa gitu. Iya. Maksudnya bagaimana awalnya mungkin langsung bertemu Mas Erwin Gutawa atau? Oke. Ini kejadiannya ceritanya lucu lagi. Lagi-lagi berhubungan dengan sekolah musik. Dengan sekolah musik tempat gue belajar. Tempat masih belajar? Iya, tempat belajar ya, bukan tempat ngajar ya. Bukan tempat ngajar. Jadi sekitar tahun 2011 itu, gue ditelepon sama Berry Likumahua. Oke. Berry Likumahua bilang, yes, bantuin gue ada featuring sama Mas Erwin untuk main di Java Jazz. Kapan? 2011. 2011? Iya, 2011. Lama juga tuh. Iya, jadi acaranya adalah dia mengiringi Mas Faris RM gitu, dengan featuringnya Mas Erwin Gutawa, gitu kan? Wow. Gue tanya, Ber, lu kan punya pemain keyboard, waktu itu ada pemain keyboard. Kenapa nggak dia aja? Pemain keyboard gue nggak bisa baca. Bisa baca notasi musik. Notasi musik? Iya. Oke. Lu kan bisa baca, jadi gue butuh lu. Oke, thank you. Jadilah gue berproses dengan Berry. Nah, Berry itu juga les di tempat gue les waktu itu. Oh, jadi teman kelas dong? Jadi teman les gitu. Teman les, iya. Jadilah gue berproses dan akhirnya ketemu Mas Erwin Gutawa. Manggung lah itu in kan. Person? Iya, in person dan kita latihan gitu. Dan setelah itu ya terus diajak lagi gitu. Bergulir aja gitu. Diajak lagi sampai akhirnya dari 2011 tuh ya, dari on off karena gue Samsonnya masih jalan banget gitu kan. Jarox juga masih jalan banget. Jarox. Sampai akhirnya 2017 gua Portlanders agak full time di orkestranya Mas Erwin. Berarti memang sampai sekarang. Ya lagi-lagi apa ya? Kenal dari teman yang sebenarnya satu tempat les gitu. Betul. Tapi memang ya maksudnya keren aja sih. Awalnya pas nih sebuah fun fact ya. Awalnya tuh pas Mas Yesi bilang EG kira tuh Eka Gustiwana ternyata Erwin Gutawa. Karena sama-sama EG kan. Iya benar. Oke. Agak geser sedikit angkatannya nih. Iya, agak geser sedikit angkatannya kan walaupun sama gitu. Iya. Oke, kalau gitu Mas Yesi masih banyak lagi sepertinya sebenarnya yang mau saya tanyain, tapi ada yang mau lewat dulu Mas Yesi. Mantap. Kalau gitu tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama gue Bagaska dan juga Yesi Kristianto. Nah, Mas Yesi, masih ada beberapa pertanyaan. Tadi kan kita udah tentang nama-nama besar udah disebut lah yang sebenarnya bekerja sama bareng sama Mas Yesi, Samsons, Erwin Gutawa, Faris RM, kan Faris RM itu Sakura kan? Iya, Faris RM. Wah, itu keren banget tuh lagu. Ini, berarti Mas Yesi pernah manggung juga dong? Maksudnya yang mungkin Mas Yesi kerja sama siapa? Betul. Nah, mau nanya nih, dari semua panggungan bahkan dari 2000... Berapa sih manggung yang ada kali 20 tahun ada nggak? Ada sih ya. Udah lama banget lah. Dari semua itu Mas, yang paling berkesan dan mau nanya dua pertanyaan, yang paling berkesan sama yang paling jauh dari mungkin dari Indonesia atau dari Pulau Jawa mungkin. Oke. Kalau berkesan sih banyak. Yang pertama berkesan pasti manggung pertama kali Mas Samson.
Oke. Oh, karena memang itu adalah starting point. Itu adalah starting point gitu. Iya, iya. Mainnya di acara TV. Di acara TV. Karena di acara TV. Biasalah acara band-band yang zaman dulu ya, yang begitu-begitu lah. Iya. Disuruh pakai baju loreng-loreng dong. Wow. Dress code-nya tentara ya. Waduh. Oh gitu ya? Oke. Oh, Samsonnya juga? Iya, saya Samson-Samsonnya. Wow. Ya udahlah, tampil lah, itu pertama kali. Itu yang pertama. Kedua berkesan adalah pertama kali manggung off air di mana ya? Di Malang. Di Malang. Manggung di Malang yang nonton 10.000 orang. Wow. Samson. Terus manggung sama Mas Erwin di Java Jazz yang tadi itu sama Mas Faris RM itu juga 10.000 orang. Itu berkesan tuh. Wow. Terus apa ya? Pokoknya setiap kali manggung pertama kali sama artis itu pasti yang paling berkesan. Pertama kali main sama J-Rocks. Karena tanpa pertama kali itu nggak bakal ada sampai sekarang gitu. Betul. Nah, yang dua paling berkesan adalah yang paling jauh. Di mana tuh yang paling jauh? Yang paling jauh. Ada dua. Yang pertama adalah di Austria. Iya. Oke. Austria, kita waktu itu sama Mas Erwin membawakan konsep etnokestra. Etnokestra itu jadi kita membawakan lagu-lagu etnis. Etnis mana nih? Etnis Indonesia. Tapi berkolaborasi dengan orkestra. Wow, iya. Jadi Austria, kita ke Austria membawakan lagu-lagu etnis Indonesia. Dan yang berikut yang paling jauh adalah di Plovdiv. Plovdiv itu di Bulgaria. Ada kota kecil di Bulgaria, tapi di situ ada kayak amphitheater Romawi. Tahu nggak kalau yang tahu. Yang ini ya? Yang gini. Yang kalau cuman yang gua dulu cuma bisa lihat di anime Senseiya pokoknya. Senseiya, oke. Nggak kebayang bisa ngelihat langsung gitu. Iya, Nah, itu juga konsepnya etnokestra tapi band, nggak pakai orkestra. Waktu itu sama siapa kalau betul? Sama Mas Erwin Gutawa juga. Iya. Oke. Berarti ini konsepnya ini etnokestra ini. Oh ini yang dipakai sama Mas. Iya. Yesi sekarang itu videonya di YouTube atau itu offline? Konser offline? Itu sebetulnya offline tapi ada dokumentasinya dari kedutaan. Ada di YouTube? Ada di YouTube. Ya, kedutaan berarti kedutaan Bulgaria sama satu lagi kedutaan Austria berarti. Austria. Iya. Mungkin nanti saya cari deh. Boleh. Biar teman-teman Ulti tahu juga. Iya, ada musisinya nggak waktu itu? Ada. Keyboard? Keyboard. Yang paling kelihatan adalah yang di Vienna. Kalau yang di Bulgaria, yang di Plovdiv itu lampunya agak gelap. Oh, lampunya agak gelap. Jadi cuma kelihatan. Yang kelihatan cuma Mas Erwin karena di depan. gitu. Oh, itu siang, malam? Malam. Oh, malam. Kebetulan yang di Bulgaria itu outdoor dan malam. Oh, iya. Dan kita lupa lampu partitur lupa disewa. Waduh. Terus gimana tuh masuknya? Ya udah gelap-gelapan aja. Oh, pantes. Jadi memang gara-gara itu ya. Iya. Oke. Berarti memang ya maksudnya menunjukkan gitu loh pada para penonton Ulti, Mas Yesi ini sudah jauh-jauh gitu. Austria, Bulgaria. Selain itu mungkin ada lagi Mas. Saya mau tahu aja pernah di mana aja yang Eropa mungkin atau pernah di. Kalau Eropa sih di dua itu yang berkesan ya. Kalau manggung besar mungkin di Singapura pernah sama Mbak Kade. Mimi, terus Krisdayanti. Terus konser semestanya Krisdayanti juga yang tahun lalu kalau nggak salah di G-Expo. Oke. Kalau Rosa pernah nggak? Rosa belum. Belum pernah? Oh. Tapi ngiringin dia pernah. Ngiringin Rosa pernah? Salah lagu cuman bukan konser full. Oke. Mas Erwin pernah bikin konser Rosa full, tapi waktu itu gue belum ikut. Oke. Kalau musisi-musisi yang zaman sekarang pernah nggak kolaborasi? Maksudnya bukan zaman sekarang juga sih. Maksudnya ya yang terkenal kayak 2010-an lah. Oke. Kemarin sebetulnya Agustus kemarin kita tuh? bikin acara namanya Forestra itu di Bandung. Jadi konser orkestra Mas Erwin Gutawa kita collab-nya sama salah satunya Nadine Amiza. Nadine Amiza, terus ada Scalar. Iya, Scalar tuh band indie dua suami istri gitu, terus ada Efek Rumah Kaca, Rumah Kaca mungkin band lama ya. Sama Tulus. Wah itu siapa yang nggak suka Tulus sekarang itu. Nah ini ngomong-ngomong soal musisi zaman sekarang, seperti yang kita tahu kan mungkin gen milenial atau gen sukanya tuh kan kayak misalnya ya Bernadia, Fizz dan semacamnya. Betul. Dari pandangan Mas Yesi sebagai musisi, produser musik. Oke. Itu gimana sih maksudnya melihat musik-musik mereka berkiprah gitu di zaman sekarang? Jadi nih gue melihat tren pendengar musik yang sekarang gitu ya, yang mereka tuh cenderung lebih senang kepada lirik. Mereka lebih fokus ke lirik, dan lebih fokus ke sesuatu yang sangat relate ke mereka gitu. Jadi yang bertahan lama tuh justru yang liriknya relate yang kayak itu Bernadia misalnya hidup harus berjalan, Fizz gitu, harus berputar. Bukan berarti yang pop komersial itu tidak relate, bukan.
mereka tetap hits pada jalurnya sendiri, tapi sepertinya nih menurut pembacaan gue ya, pembacaan tren, yang hits-hits yang besar-besar itu justru bilang istilahnya ya, nggak semua kalangan bisa ingat gitu. Kayak misalnya katakanlah hitsnya diva-diva sekarang nih, diva-diva sekarang, iya tahu ada diva itu, tapi lagunya yang mana ya? Yang gitu-gitu tuh. Iya. Kadang orang tahu lagunya cuma nggak tahu siapa yang nyanyi. Iya, gitu, ada juga tahu orangnya, tapi lagunya yang mana yang ya? mana ya? Oh, iya. Kalau kayak misalnya sekarang tuh kayak Fis, Bernadia, oh tahu tuh lagu ini. Itu siapa yang nyanyi ya? Iya. Oh, berarti nah, itu kan tadi udah disebutin. Maksudnya kan kalau yang saya dengar dari tadi kayaknya Mas Yesi bekerja sama yang legend lah ya sebutannya gitu loh. Ada nggak sih kerja sama yang barusan disebut misalnya ya semacam Bernadia dan Fis dan teman-temannya gitu? Paling sama Nadine sih, sama Nadine tadi kan yang di Forestra itu. Forestra. Sisanya, aku pernah, tapi ini pribadi. Jangan sebagai pribadi ngaransemen string buat penyanyi namanya Rehan Nur. Rehan Nur itu satu label dengan Hindia. Satu label dengan Hindia. Itu sebagai arranger tapi arranger string. Berarti benar-benar di balik layar ya. Betul. Terus tadi kan Mas Isi sempat ngomong tentang diva tuh saya mengingatkan ke seseorang gitu diva. Mungkin habis ini bisa kita bahas lah ya ulik-ulik tentang ya nggak jauh-jauh lah gitu JKT lah ya. Aduh, boleh. Tapi kita seperti biasa kita break dulu. Siap. Kalau gitu teman-teman tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama gue Bagaska dan juga Yesi Kristianto. Nah, seperti yang sudah kita omongin tadi, bridging-nya bagus tuh tentang diva-diva kan. Siapa lagi kalau bukan Siska X JKT48. Oke. Sekarang namanya Siska Saras. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat juga nih, Yesi Kristianto tuh ada beberapa kerjasama secara official bareng JKT48 dan juga salah satu ex-member secara spesifiknya yaitu Siska Saras. Yes. Bagaimana awalnya terjadi, Mas? Saya sebagai fans JKT, ya masih nggak ya? Masih nggak? Oh, masih. Gue pun masih fans loh. Oh, masih fans. Meskipun tidak dalam quote-unquote aktif gitu ya. Oke. Nah, awalnya gimana, Mas? Balik lagi, ini sebetulnya kembali ke Samson. Loh, kenapa jadi Samson? Samson lagi deh. Jangan Samson udah 48 juga. Jadi, suatu saat Samson itu rekaman album di sebuah studio yang mana pemiliknya adalah rekan mereka yang lama, rekan mereka zaman dulu rekaman album pertama, dan waktu itu menjadi music director JKT48. Oke. Jadi kita kenal di situ, ngobrol-ngobrol di situ, ya karena namanya juga rekaman album ya. Kan lama tuh. Namanya siapa, Mas? Yang dulu Mas Faye Ismail. Faye Ismail. Mas Faye Ismail. Iya. Ya namanya juga Samson harus rekaman album, jadi kita spend waktu lama lah ya di studio itu, sebulan lah. Sebulan. Ya ngobrol-ngobrol jadi lumayan cerita-cerita macem-macem. Nah, suatu saat, baru telepon sama V. Yes, ini tolong si Siska, lu tahu Siska kan? Iya tahu. Oh iya. Tahu. Langsung Siska ini butuh lagu buat, ada 2 proyeknya. Jadi lagu buat single Natal sama buat collab. Collab cuman rencana gue sih collab dengan lu aja gitu. Lu main piano, Siskanya nyanyi. Si Kristianto dan Siska JKT48 waktu itu. Lu bisa bantuin nggak? Oke, siap. Jadi gua datang ke studio itu, kenalan sama Siska di situ. Ya udah, kita mulai dari situ sebetulnya. Setelah itu, ya sepertinya Mas Faye ini panggil gua lagi, bantuin bikin musik buat konser JKT48 yang tim J Paradise. Bikin lah tuh ya 11 lagu musik. Lanjut lagi, bikin lagi. Yes, Siska mau bikin single solo. Ya. Lanjut lagi. Ketagihan ya. Oke. Begitu ceritanya. Oh, tapi kalau yang dari Siska yang bilangnya 2 project awal, yaitu kalau yang single Natal kalau nggak salah di Spotify ya? Bukan yang itu. Oh, bukan itu? Bukan di Spotify. Itu yang di YouTube. Waktu itu judulnya lagunya... pokoknya lagunya Mariah Carey dulu itu. Oh, Mariah Carey, oke. Satu lagi yang kolaborasi ada lagunya Drake ya, kalau nggak salah Hotline Bling itu gue cuman main piano sama Siskanya nyanyi di YouTube. Ini dulunya project YouTube ya. Oke, nanti saya cari itu. Nah, silakan dicari. Siap. Nah, terus kalau saya mau nyari JKT-nya, kalau Siska tuh di channel ini pernah dibahas ya. Nah, pengen saya tentang JKT-nya. Oke.
dari semua project JKT yang secara keseluruhan ya, yang menurut Mas Yesi paling wah gitu, selain Siska ya. Kalau Siska bias lah gitu. Okay. Selain Siska, mana nih yang paling wah gitu loh. Berkesan? Paling berkesan. Paling berkesan itu adalah ketika gue nge-produce JKT48 akustik. Oke, ya Nadila, Aurel, Siska, Rona lah ya. Iya, betul. Ini waktu itu yang sama siapa nama bandnya tuh? Yang Sheila Indakmus, dia betul. Itu juga itu Sheila Indakmus itu adalah produser gue, hasil produseran gue juga. Oh, gitu. Tapi di situ Mas Yesi di Sheila Indakmus sebagai keyboardis juga. Sebagai keyboardis dan produser. Oke. Kalau boleh tahu waktu itu gimana sih awal-awalnya pas di JKT yang pertama yang akustik ya? Iya. Bekerja samanya dimulainya seperti apa gitu waktu itu? Kembali di telepon lagi kan? Telepon lagi. Oke. Mau nggak collab dengan JKT48 akustik? Karena waktu itu kita lihat, ada intronya. Karena waktu itu kita lihat Sheila Indakmus main lagu JKT di Java Jazz. Oh, yang itu yang Mas Yesi juga bukan? Iya, itu ya gue main juga. Kayaknya yang itu bukan sih yang ada Sundere dibikin. Oh, bukan. Itu bukan. Iya, ini benar-benar Sheila Indakmus main di Java Jazz. Sebetulnya itu konsernya dia gitu kan. Cuman karena kita waktu itu nggak punya lagu cepat Sheila Indakmus, kita main satu lagu JKT, Fushidara Nanatsu. Benar-benar dibikin cepat gitu kan, jadi Latin. Kayaknya dilihat sama tim dari JKT48. Nah, diajak lah. Tapi kok bisa ya? Maksudnya gini loh. Ini kita ngomongin JKT dikit ya. Iya. Maksudnya dari semua seniman yang ada di JKT, Mas Yesi tuh maksudnya bisa gitu loh terpilih. Ya mungkin salah satunya Aokuri-san kali ya. Antara lain selain dia ya. Salah satunya. Tapi maksudnya kok Mas Yesi bisa gitu loh. Apa tuh? Dipanggil secara official maksudnya. Mungkin nggak kelihatan wota banget kali ya. Bisa bukan ya? Mungkin satu. Dan kedua karena memang tanpa bermaksud menyombongkan diri, gue ada reputasinya sudah. Betul. Itu penting sih, bener. Kalau gue masuk mengaransemen lagu JKT segala macam, bikin proyek tanpa ada embel-embel gue pemainnya Samson, tanpa bener sih. Mungkin ya nggak dilihat juga. Ya gitu. Memang nama tuh penting sih ya. Maksudnya agar meyakinkan pihak ketiganya juga. Betul. Ya. Oke. Mungkin ada nggak nih pesan buat para orang-orang, karena menurut saya karir menjadi musisi itu sangat abu-abu sih. Bukan ini ya, karena bener-bener untung-untungan lah gitu. Kalau misalnya lu bagus, kalau misalnya kadang ada yang banget nih, tapi dia nggak naik-naik amat gitu. Betul. Ada nggak saran untuk para penonton Ulti gitu yang pengen jadi produser musik secara profesional ya? Yang jelas era sekarang itu udah jauh berbeda dari proses struggle gua 20 tahun yang lalu. Iya sih, beda sih. Sudah sangat lain. Ketika zaman dulu, gue harus mulai dari benar-benar jadi pemain kafe, syukur-syukur ada yang lihat gitu. Kalau ada yang lihat, syukur-syukur ditawarin rekaman. Kalau nggak ditawarin rekaman, syukur-syukur jadi pemain. Banyak syukur-syukurnya lah. Ya. Kalau yang sekarang itu, orang-orang udah bisa take charge sama direction-nya dia. Mau kemana? Gue mau jadi produser. Gue punya beberapa murid yang dia langkahnya dari cuma belajar piano, dia skip. Gue nggak mau jadi session player, gue nggak mau jadi musisi, gue mau langsung jadi produser. Dan itu bisa dia lakukan. Caranya adalah dia cari teman-teman, ada yang mau dibikinin lagu nggak? Gitu. Iya. Ya, oke. Dan platform sosial media itu sekarang sangat berguna banget gitu. Iya sih. Bagi-bagi tuh makin lebih mudah. Share apapun gitu. Iya, etalasenya udah jelas gitu. Waktu era gue mulai struggle, mulai jalan, mulai bangkit, etalasenya cuman public performance. Iya kan? Public performance dilihat orang, baru dipanggil gitu. Okay. Kalau nggak kelihatan. Akan selamanya under the radar. Kalau sekarang, semua bisa lihat. Berarti saingannya juga makin besar. Saingan makin besar, apalagi ya itu yang seperti Mas Yesi bilang, zaman sudah berubah, semua makin apa sebutannya? Cyber. Semua makin cyber. Kalau dulu kan kayaknya kalau Mas Yesi, walaupun 20 tahun dulu tuh jatuhnya 2004 ya. 2000-an. Itu kan sudah masa-masa transisi ya. Mulai tapi tetap. Tapi ada satu yang nggak berubah, networking. Networking itu nggak akan berubah. Gua kalau nggak ngeles bareng anak-anak Samson tadi mungkin nggak akan jadi. Ngeles bareng sama Berry mungkin nggak akan jadi. Sama aja. Meskipun lo dilihat orang secara sosial media, bisa viral segala macam, tapi kalau lo nggak punya networking yang baik, ya virality lo hanya akan bertahan sampai di situ aja. Habis itu sisanya, ya lo butuh teman, tetap. Ya, betul. Ya itulah yang paling penting adalah networking ya. Networking. Ya itulah, buat teman-teman yang mau seperti Mas Yesi, tapi lebih ke musik producing secara profesional dan jatuhnya menjanjikan nggak sih?
well, gue sih bisa hidup sampai sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan bisa hidup sampai sekarang. Kalau menjanjikan itu tergantung dari konsistensi. Semua pekerjaan kan kayaknya begitu ya. Betul. Mau apa kayak kalau lo konsisten, lo pasti berhasil gitu. Konsisten. Berhasil nggak selalu jadi kaya raya gitu, Iya, tapi betul. ya Goalnya. hidup dengan layak itu sangat bisa. Wah, gitu. Ini oke, kalau gitu Mas, sayangnya sebenarnya masih banyak sih. Tapi sayangnya sepertinya waktunya udah habis sebenarnya. Jadi terima kasih Mas Yesi sudah datang ke Ulti. Ini privilege sih maksudnya dan kehormatan buat saya seorang Mas Yesi Kristianto ini sudah jatuh internasional ya Mas. Enggak sih. Ya, internasional lah, puji untuk Tuhan. Bulgaria gitu-gitu. Oke, puji Tuhan. Oke, saya izin tutup dulu ya. Siap. Terima kasih teman-teman Ulti sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa di-follow. Nanti sosial medianya Mas Yesi adalah di editan nanti aman. Oke, kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya di Ulti Tipis.